Ada dua anak. Pas pulang, assalamualaikum ayah pulang nak. Begitu pulang, ternyata dua anak itu lagi main game, lagi main PS, lagi seru nih. Ayahnya bilang, nah ayah bawa coklat satu nih, siapa yang mau? Siapa yang mau? Nah si abangnya bilang gini pak, sambil mainan PS, udah ya taruh meja aja, abang mau kok, nanti mau nanti abang ambil. Yang adeknya pak langsung taruh itu stick, langsung lari kejar ayahnya. Ayah adek mau ya, adek mau ya. Saya mau nanya bu pak, kira-kira ayahnya cenderung ngasih ke siapa, abangnya atau adeknya? Kenapa? Antusias, serius dalam mengejar impiannya. Jangan-jangan ya kita selama ini doa nggak serius. Nah tadi saya nanya siapa yang pengen utangnya lunas. Kadang-kadang bu pak ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama gini, saya mas, ya Allah saya pengen banget lepas dari hutang ini mas, sampai nangis-nangis. Ada yang kedua, saya mas, tapi nggak punya duit mas. Atau yang ketiga, semua juga mau kali mas hutangnya lunas. Saya mau nanya sama anda, tadi anda yang nomor 1, 2 atau 3? Ini rumah Allah gitu pak. Ini ada malaikat di sini. Jadi kalau doa itu serius. Seandainya hari ini Allah akan mengabulkan satu doa satu orang, kira-kira siapa yang Allah kabulkan? Yang serius. Jadi semuanya sekarang doanya serius. Kalau doa, kalau mengikuti acara ini, insya Allah serius. Mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa. Insya Allah. Gak perlu panjang lebar. Ya, ini hanya pembuka aja, mukadimah aja. Kita langsung sambut, kita doakan langsung beliau, yaitu kita panggilnya Bang aja ya, karena nggak mau dipanggil Ustaz soalnya ya. Bang Ardi Gunawan, masya Allah. Silakan Bang Ardi. Takbir. Takbir. Boleh tepuk tangan ya. Silakan Bang, langsung ngomong ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya muka-muka calon lunas utang nih ya. Masya Allah, ada guru saya Ustaz Isanuddin, Ustaz Tabaraka, Ustaz Al-Masalah, Ustaz. Masya Allah, ada banyak kiai, banyak ulama di sini ya. Saya tuh merasa di prank hari ini ya. Seumur hidup belum pernah ngisi sambil di live kan gitu ya. Hari ini saya masuk kamera ternyata. Saya bilang sama Udaroni, udah aku pengen kencing kayaknya nih ya. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Biasanya kalau saya ngisi seminar itu selalu diawali dengan senam otak ya. Karena salah satu cara supaya kita itu mendapat rezeki yang besar, itu hati kita harus bahagia dulu. Saya masih lihat di sini kayaknya ada orang yang masih membawa persoalan dari rumah. Saya tuh paling merasa bahagia kalau bawa seminar judulnya bebas hutang. Yang datang banyak. Masya Allah. Ternyata ini banyak sekali persoalan yang sama seperti ini. Coba sekarang saya tanya, pengen uang 1 miliar atau pengen kebahagiaan? 1 miliar. 1 miliar. Saya kecilin ya. Pengen uang 100 juta atau kebahagiaan dalam diri? 100 juta. Dua-duanya ya. Kalau saya boleh jawab, pilih uang 100 juta. Kenapa? Karena hari ini kita udah bahagia. Yang belum ada saya mau izin dulu ya. Hari ini saya pengen cerita-cerita aja karena orang tuh suka dengerin cerita ya. Dan hari ini saya juga spesial bawa istri saya, bawa anak saya. Saya bilang kita mau liburan ke Suraduta Jalan ya. Masya Allah. Kenapa? Karena di Suraduta ini saya banyak saudara.
ada Mas Kis, ada Uda Roni. Itu kalau melihat mereka itu tersenyum langsung bahagia, ya bawaannya pengen minjem duit gitu ya. Kalau Mas Kis ini guru saya, kemarin saya minum di kamar sebelah, dia ngasih motivasi sama saya. Masih ingat saya, kalau ketemu orang tuh ambil motivasinya. Dia bilang gini, jangan pernah curhat sama siapapun, termasuk mentor. Kenapa saya? Karena mentor juga manusia. Dan ini saya bawa-bawa ketika seminar. Biar apa? Biar nggak ada yang curhat sama saya gitu ya. Curhatnya sama Allah, ya, Masya Allah. Sehat Mas Kis. Ini Masya Allah. Masya Allah. Mas Kis ini hari ini saya lihat cerah banget nih. Cerah. Bahagia. Bahagia. Tinggal 100 juta naik. Masya Allah. Saya terima kasih nih Mas Kis. Dari dulu saya bermimpi pengen banget sepanggung sama Mas Kis. Masya Allah. Mas Nggak kembali gini ya. Nggak Mas Kis kembali. di Ancol, saya ke Ancol. Masya Allah. Ya, Mas Kis di Jakarta, saya ke Jakarta. Tapi belum sepanggung. Masya Allah. Hari ini Allah takdirkan. Alhamdulillah, senang banget saya. Amin amin insyaallah. Soal teman-teman, siapa di sini yang pengen lunas utang? Angkat tangan. Semua yang maunya. Ya. Cuman kadang-kala orang itu cuman maunya aja, dan dia tidak menghadirkan rasa butuh. Ya. Jadi harus menghadirkan rasa apa? Rasa butuh. Jangan hanya ingin. Kalau hanya ingin, ya anak-anak juga pengen gitu ya. Tapi harus tanyakan rasa butuh. Nah sekarang saya mau cerita nih. Mau ngapain? Cerita. Coba angkat tangan seperti ini. Disapa pundak temennya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo bro. Halo bro. Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Habis ini utang kita lunas. Disapa sampingnya. Iya iya. Justru karena itu saya hadir. Kamu tahu isi hatiku ya. Makasih ya bro. Masya Allah, tabarakallah. Masih ada waktu. Coba tangannya seperti ini. Yang ke satu ya. Yang nggak bisa nggak lunas utangnya. Ya, nggak bisa. Lalu tangan kanannya seperti ini. Oke. Ini namanya menyeimbangkan antara otak kiri sama otak kanan. Ya. Yang terlalu banyak otak-otaknya, lama lunasnya nanti ya. Karena terlalu banyak mikir. Masya Allah. Larikan ke kiri, terus ke kanan. Tuh kan, hitung sama ya bisa. Terus ke kanan. 2, 3. Ada yang begini. Tolong angkat malam ini lunas. Jangan pikirin utang dulu ya. Ya, 4, 5. Udah gak usah nyobain, Anda tahu udah gak bisa. Jangan udah. Masya Allah. Ayo, yang lihat live hari ini ikutin ya gerakan saya. Insya Allah bikin otak lebih cemerlang. Otak kirinya, tangan kirinya ke belakang ini. Oke. Kalau nggak bisa mukanya ditonjok. Nah, kan ke belakang kan? Ya. Pusat-pusat gontor wajib bisa. Oke. Nanti ada intihannya ini ya. Oke. Tangan kiri udah ke belakang. Bisa ke belakang nggak mas? Nah, gitu ya. Nah, oke. Bro, ke belakang bro. Tangan kiri, kiri ke belakang. Gimana mau lunas utang suruh gimana bisa? Oke, kalau udah bisa tangan kiri ke belakang, terus tangan kanan ke depan. 1, 2. Ustaz Habibie nggak bisa anak pelayan penyanyi. Tangan kiri ke belakang, tangan depan. Bisa lah. Ibu-ibu yang penting gerak. Saya senang banget dah. Salah nggak apa-apa. Ya.
Karena orang itu 3 hal yang bikin dia itu penyakitan. Pertama, kurang gerak. Kedua, kurang piknik. Ketiga, Kurang duit. Bercanda. Udah bisa. Selanjutnya, yang terakhir, jempolnya taruh di kanan kayak begini. Tolong yang hadir hari ini via Zoom dan via YouTube ikutin. Yang nggak ikutin nggak sah ilmunya ya. Ancam dah semuanya. Oke. Lalu jempolnya taruh di telunjuk. Udah. Emang gini Bu cara cepat lunas. Bikin senyum dulu gitu ya. Oke, udah. Yang kiri jempolnya taruh di kelingking. Nah, oke ya. Coba dilihat jempolnya. Sempurna nggak? Coba. Sempurna ya. Oke. Ini ya. Begini, udah bisa. Oke. Sekarang orang dibantu ya. Ya. Yang jempol ini ke bawah, yang jempol ini ke atas. Yang jempol ini ke bawah, yang jempol ini ke atas. Begini caranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Udah janganlah. Karena nggak tinggal kalau udah nggak bisa tuh nggak kasihan udahnya ya. Ayo coba bisa. 1, 2, 3. 1, 2. Pakai itu San? Oke siap. Kes. Itu terapi yang pertama. Jangan pernah bilang utang jangan. Ya. Kes. Ulangi ya, Pak? Kes. Jadi doa, ya. Orang ini punya utangnya diulang-ulang terus. Jadi doa, ya. Saya tuh selalu bilang kepada istri saya, kepada tim saya, ud'uni astajib lakum. Itu Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Kebanyakan doa orang Indonesia itu nggak bagus, terlihat dari nada-nadanya. Terus saya nggak enak di sini di masjid. Ya. Intinya apa? Tolong kata-katanya mulai sekarang harus positif. Harus apa? Positif. Ya. Udah nggak boleh lagi ngomong-ngomong yang kurang positif. Ya. Misalkan anak lagi kurang sehat, bilang, ya Allah, anak saya kurang sehat, sembuhkan ya Allah. Udah nggak boleh bilang sakit, nanti nambah sakit. Bilangnya kurang sehat, kurang sakit. Ya, kamu mau beli rumah nggak? Mau. Belinya caranya apa? Cash, gitu. Orang pun harus mikir bingung gimana ya caranya gitu. Udah, kita ini hidup cuma sekali, dibikin enjoy, ya. Ya Allah, Abi, Umi, sekarang kita masih ngontrak. Jangan bersedih walaupun masih ngontrak. Kenapa? Karena nggak ada bedanya orang yang punya rumah sama orang yang ngontrak. Maksudnya gimana Mas Ardi? Yang penting kita punya tempat tinggal. Terus apakah bisa kita bersyukur di saat kondisi lagi jatuh? Bisa. Saya kemarin dapat ayat dari Kiai Luqman yang bunyinya adalah apapun yang terjadi kebaikan itu semuanya dari Allah. Ma'asawar min sayyi'atin apapun yang terjadi keburukan semuanya karena diri kita sendiri. Amin nafsi. Ma'asawar bin hasanatin faminallah wa ma'asawar min sayyi'atin famin nafsi. Renungin ayat ini.
Kalau kita mengenai ayat ini nggak pernah nyalahin suami, nggak pernah nyalahin istri, nggak pernah nyalahin siapapun. Karena segala persoalan semuanya penyebabnya siapa? Diri kita sendiri. Kalau udah begini muncul namanya solusi. Ustaz Nasrullah, guru saya pernah berpesan, awal dari solusi adalah di saat kita merasa salah. Awal dari permasalahan di saat kita merasa benar. Saya mah pokoknya kalau ada orang yang debat, maafin saya yang salah. Lebih enak merasa salah daripada merasa saleh. Kenapa? Karena kalau kita merasa benar, bisa jadi malah ujub dalam hati. Anda yang hari ini bergerak di bidang sosial, jangan pernah merasa Anda berada di posisi yang lebih baik dari orang lain. Jangan. Saya ketemu Buya Yahya waktu dulu di Cirebon. Pesan dia cuma satu. Lihatlah seseorang dengan mata kasih. Jangan lihat seseorang dengan mata picik. Mata kasih itu apa, Mas Ardi? Selalu mendoakan. Mata picik itu apa? Selalu merendahkan. Ibu keluar dari sini banyak yang nggak pakai jilbab. Jangan bilang menjadi apa tuh orang. Itu mata yang kurang positif. Tapi katakanlah, ya Allah, saya salah. Belum bisa menegur dengan tangan langsung. Ya Allah, semoga lewat tangan yang lain Engkau mudahkan hidayah. Ini kunci paling pertama, merasa salah. Karena segala sesuatu musibah yang terjadi dalam hidup kita penyebabnya adalah diri kita sendiri. 2005 saya lulus Gontor. 2006 saya ngajar di Pondok Darul Mustafa Madura, menjadi guru honorer. Gaji saya 60.000 sebulan. Besar atau besar? Besar. Saya nggak pernah bilang kecil, kurang besar. Jadi doanya ke Allah apa? Besar. Yang didengarnya apa? Besar. Tapi pada waktu itu saya bahagia. Padahal makan nasi jagung, tapi bahagia. Kenapa? Karena nggak punya utang. Gaji 60.000 bahagia karena nggak punya utang. Emang Bu, kalau orang punya utang itu otaknya tuh sempit banget, ya. Nggak ada impian dalam benaknya kecuali apa? Lunas. Masya Allah. 2007 saya mulai berpikir tentang hobi saya. Saya langsung pergi ke Bandung menjadi fotografer. Alhamdulillah. Gaji saya 600.000 saya nikmatin. Makan 2 kali sehari saya nikmatin. Lalu karena orang tua saya bekerja di kapal pesiar, selalu bilang saya, kamu kalau pengen banyak uang, kuliahnya di perhotelan. Akhirnya saya ikutin kata orang tua. Jadi sebenarnya mengikuti saran orang tua itu bukan karena keinginan kita, tapi karena bakti. Jangan pernah kita itu tidak berusaha untuk membahagiakan orang tua. Karena orang tua itu yang pertama adalah tidak pernah salah. Apa orang tua yang pertama? Pasalnya tidak pernah salah. Pasal yang kedua kembali ke pasal yang pertama. Jadi harus ngalah sama orang tua. Anak-anak yang soleh itu rezekinya Masya Allah pasti dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Istri saya itu alhamdulillah ya, ketika dia mau nikah sama saya, itu ditanya sama orang tuanya, kamu mau pilih yang mana? Yang melamar kan ada 10 ya. Jadi istri saya itu banyak yang ngelamar. Kamu mau pilih yang mana? Jawaban cuma satu, apa yang Abi pilih insya Allah saya ridho. Itulah anak yang soleh harus ikut kata orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ridho Allah fi ridho walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Kalau orang tua udah ridho, semuanya insya Allah dipermudahkan oleh Allah.
Saya ikutin lah kata orang tua. Oh iya, istri saya itu matanya minus, jadi saya diterima itu ya. Alhamdulillah ya dia minus. Kalau nggak minus kayaknya saya ditolak gitu ya. Masya Allah. Saya nanya gitu ya pas lagi hari pertama, kenapa kok nggak pilih yang ganteng? Kata istri saya, udah bosen lihat yang ganteng. Masya Allah ya. Ini kayaknya nggak ada istri saya di sini ya. Kalau ada di sana nggak apa-apa ya. Jadi mohon izin yang hari ini belum nikah tenang ya. Biasanya yang kurang ganteng tuh istrinya cantik. Dan biasanya yang istrinya cantik suaminya nggak ganteng gitu. Allah tuh adil ya, masa yang bagus sama yang bagus ya. Masya Allah. Bercanda tapi beneran ya. Nah, sesuai dengan judul hari ini ya, kembali ke masjid ya. 2007 saya kuliah, lalu 2008 saya magang, saya bekerja di Malaysia pertukaran pelajar. Jadi kalau saat Lukman tuh cakap Melayu saya bisa lah sikit-sikit, macam Upin Ipin lah saya bisa sikit tapi tak banyak lah ya. Karena saya kuliahnya pernah magang di Malaysia 1 tahun. Dari sana pulang ke rumah ke Cirebon, fokus di bisnis. Fokus di apa? Bisnis. Biasanya kalau kalau anak muda, bisnis yang awal digeluti kalau nggak MLM paling marketing gitu ya. Itulah yang dulu saya alami. Di sana saya diajarkan mental yang berani. Jadi hari ini terus terang saya bisa ngomong di depan orang, itu saya belajar dari bisnis yang dulu saya geluti di masa muda saya. Ya. Cuman ada hal-hal yang kurang positif. Salah satu mentor saya bilang ini, pada tahun 2012 masih ingat, kalau kamu pengen bisnis yang besar, kamu beli mobil. Beli apa? Mobil. Akhirnya saya ngikutin aja beli mobil. Ya. Ternyata disitulah pertama kali saya mengenal yang namanya riba. Ya. Jadi ceritanya saya kan nggak tahu ya dari Gontor, lalu kita paham ya. Disuruh nurut aja. Ini beli mobil, nanti DP-nya nyicil, sisanya masukin ke leasing. Itu saya nurut aja. Alhamdulillah Bu, 1 bulan tersenyum, bulan kedua tersenyum, bulan ketiga nangis saya. Kenapa? Bisnisnya jatuh, cicilan harus terus berjalan. Badai berlalu, cicilan takkan pernah berlalu. Ya. Dan yang bikin hati kita gemeter cuma 2, jatuh cinta sama jatuh tempo. Ya, jadi Masya Allah, pada saat itu saya mulai merasakan, ya Allah, debt collector datang ke rumah, ya, pengen narik mobil yang tadi dibeli itu, pengen ditarik. Ibu saya nangis, saya nggak tahu mesti ngapain. Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya riba ya, bikin hati gelisah setiap hari, gelisah terus. Langsung Bapak Ibu, sesuai judulnya, kembali ke masjid. Saya cari masjid. Cari apa? Cari masjid. Saya masih ingat di Cirebon ada masjid warnanya hijau di daerah dekat Wiswagati. Di situ saya langsung duduk. Di situ saya duduk, ya. Di situ saya duduk. Lalu saya bilang gini sama Allah, coba angkat tangannya kayak gini, yang kiri kayak gini. Ikutin kata-kata saya ya, insya Allah tidak menyesatkan. Ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, jika suatu hari nanti hutang ini lunas, saya janji ya Allah, gak akan ngulangi lagi, gak akan ngulangi lagi ya Allah. Dan saya berjanji ya Allah, tidak mau punya hutang di bank manapun.
majelis ilmu nafi. Ya Allah, jika Engkau ridho ya Allah, kabulkan permohonan ini ya Allah. Amin ya Allah. Kembali ke masjid dengan merasa salah dan berikrar. Saya nggak nyuruh Anda untuk jual mobil, jual motor riba, jual rumah. Saya nggak nyuruh itu. Saya cuma pada malam hari ini menggetarkan hati Anda. Mau nggak Anda berazam nggak akan ngulangin lagi? Sedikit orang yang mau. Kenapa? Karena dalam otaknya mana mungkin Mas Ardi, kalau saya itu nggak lewat ini, lewat bank ini, mana bisa beli rumah hari gini gitu. Ada otak yang seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah seperti itu. Kenapa? Karena mindsetnya nggak terbuka. Di saat ada orang susah beli rumah, di saat itu juga banyak orang yang susah jual rumah. Susah nyari, susah beli, susah jual. Ketemu nih jodoh. Jangan berpikir pengen beli rumah harus pinjam uang ke bank. Bisa. Nanti saya jelaskan rumusnya. Ini baru opening. Ya. Saya biasa ngomong 6 jam. Siap nggak sampai jam 12? Siap. Cum yang siap. Siap nggak? Siap. Saya terus terang, saya tidak menceritakan detail cerita saya yang tadi. Kenapa? Kalau saya ceritain itu banyak orang yang nangis. Saya tanya kenapa? Itu cerita saya Mas Ardi. Kok sama sih Mas ceritanya? Ya pada umumnya orang seperti ini Bu. Kenapa? Karena adamul ilmi, tidak tahu tentang ilmu. Makanya pentingnya kita belajar adalah supaya kita menjadi orang yang diangkat derajatnya sama Allah. Orang yang belajar itu dan mengetahui sebuah hukum itu lebih ditakuti daripada orang yang sedang lagi berjuang, duduk, bermunajat. Itu yang ditakuti yang tidur. Itulah kelebihan orang berilmu. Tapi jangan setelah ini, saya nggak mau sholat nyari ilmu aja, nggak gitu caranya. Jadi nomor yang pertama, mau nggak kita berazam untuk tidak mengulangi? Mau nggak? Mau. Nanti besok ada orang nawarin panci diterima, nawarin TV diterima, nawarin mobil, ibu ini nggak ada bunganya bu, terima bu, udah bu. Nggak taunya di yang lainnya ada bunganya. Banyak jebakan Batman, hati-hati. Ya. Saya bu, setelah saya berazam seperti itu, Masya Allah hadirkan keajaiban dalam hidup saya. Saya baca buku 7 keajaiban rezeki waktu di Cirebon, punyanya Mas Iko. Berasa ditampar-tampar. Yang pertama apa? Kalau nggak nikah rezekinya seret. Astagfirullahaladzim. Sesoleh apapun kalau dia belum nikah setengah agamanya. Ini mohon maaf nih ya, saya tuh ngomong apa adanya ya. Makanya saya nggak mau jadi Ustadz. Jadi kalau salah saya ngomong, saya kan orang biasa. Jadi ada alasannya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Langsung saya baca bab berikutnya. Berbakti kepada orang tua. Ya Allah, tiap bulan bikin nangis orang tua. Astagfirullahaladzim, banyak salah. Langsung saya memunculkan hijrah. Saya bilang sama ibu saya, Ma, tolong doain AA ya. AA pengen hijrah ke Jakarta. Ketemu siapa? Ketemu orang itu. Dari mana kamu bisa? Insya Allah mah, doain aja. Saya minta doa sama orang tua, saya cium kaki orang tua, saya minta ridho beliau, saya hijrah ke Jakarta. Tinggal pertama kali di Gudang Lengkong di daerah Tangerang Selatan. Kontrak 600.000 sebulan, patungan 3 orang, WC-nya macet. Ya. Saya hijrah ke Jakarta. Masya Allah. Di Jakarta, saya kan punya ilmu menghafal cepat.
itu di Cirebon dijual 25.000 nggak laku, di Jakarta 6 juta laku keras. Ya, jadi kan saya disuruh demo nih sama Mas Ipo pada waktu itu, tiba-tiba langsung yang daftar banyak, daftar. Ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Masya Allah, hijrah luar biasa ya Allah. Kenapa nggak dari dulu saya hijrah ke Jakarta ya Allah? Masya Allah, terima kasih ya Allah. Dapatlah rezeki, nabung pelan-pelan. Lunasin tuh mobil BMW-nya, lunasin tuh laptop nyicil, lunasin tuh motor nyicil, lunasin tuh sampai memperpanjang BPKB juga nyicil uangnya. Beres semua. Alhamdulillah. Masih ada sisa utang 250.000 di koperasi. Saya punya uang 10 juta habis, 50 juta habis misalnya. Kenapa ya? Kok uang kok kayak air habisnya? Oh iya, masih ada hutang riba yang belum saya tutup. Astagfirullah. Tapi kan cuma dikit. Mungkin ini penyebab ketidakberkahan. Akhirnya saya tutup. 2012 selesai, baru tuh bisa Allahu Akbar. Itu mendengar azan tuh tenang banget. Dulu pas lagi ada utang mendengar azan, cicilan ya Allah, cicilan. Jadi bangun tidur tuh yang terlihat apa? Cicilan. Ini kayaknya nggak begini kan? Atau nggak salah? Nggak apa, ntar kita bahas ya. Nah setelah itulah alhamdulillah Bapak Ibu, saya setelah berazam Allah mudahkan semua. Pertanyaannya di sini, ini anak-anak yang muda ini, adik kelas saya di Gontor, insya Allah belum punya utang dia. Ya, kelising kalau ke kantin ada. Ya, jadi adik-adikku ya, jangan pernah punya hutang riba. Dan jangan pernah menyentuh sampai kapanpun. Kalau yang segini senior saya, ya, biasanya ceritanya mirip-mirip dikit. Pertanyaan saya sama ibu sama bapak, mau nggak berjanji nggak ngulangi lagi? Mau nggak? Mau ya? Oke, coba angkat tangan seperti ini. Disapa sampai ya, assalamualaikum. Janji ya. Jangan ngulangi lagi. Awas kalau ngulangi. Nanti ketahuan loh ya. Yang lihat Allah. Kamu kan nggak mau dimarahin Allah. Jangan ngulangi lagi. Kenapa saya bilang ngulangi lagi? Karena kamu pengalaman. Sampai kiri disapa, iya. Saya janji. Nggak mau ngulangi lagi. Pokoknya setelah ini beli apa-apa hanya dua cara. Cash atau cash bertahap. Yang belakang ada yang bilang, Mas Ardi, cash bertahap kan sama aja nyicil. Beda, namanya aja cash bertahap. Cash. Kalau cash bertahap itu biasanya langsung ke developer, langsung ke kontraktor, langsung ke orangnya, nggak pakai pihak ketiga, jadi nggak naik harganya. Kadang saya heran orang-orang tuh mikirnya dari mana gitu. Motor 14 juta dimasukin ke leasing jadi 24 juta, ijazahnya tuh dibayarin terus. Padahal apa? Anda punya ilmu, punya apa? Anda punya relasi, punya apa? Anda bisa penawaran, bisa apa? Coba pakai ilmu itu, nggak pakai pihak ketiga. Akhirnya Bapak Ibu, saya menemukan sebuah rumus yang sangat luar biasa. Mau tahu nggak? Tapi rumus ini kalau dibahas sampai jam 1 malam. Tapi insya Allah setelah tahu rumus itu, beli apa-apa tuh nggak pakai nyicil. Bu, pengen punya rumah nggak? Mau atau mau? Besok keliling rumah, cari, kalau perlu harganya yang 5 miliar. Terus ditelepon, ini terapinya kayak begini beneran, saya nggak bohong. Ya, ditelepon, terus Bu, berapa harganya? 5 miliar. Ada nggak yang 10 miliar?
Ini yang saya mau perbaiki adalah mentalnya dulu nih. Mentalnya masih kere, masih miskin atau mental kaya? Kalau mental kaya nggak peduli ada uang atau nggak, tawar. Saya itu nawar, kenapa? Nanti kalau ketemu teman, tahu nggak itu gedung? Kenapa? Pernah gue tawar. Gitu. Sekate-kate. Pede apa? Pede. Saya tuh terus terang Bu, tinggal di Tangerang Selatan dari tahun 2014. Keliling-keliling cari rumah sama istri saya pakai motor. Sempat diusir, sempat gak boleh masuk komplek karena kelihatan muka susah. Tapi saya nggak berhenti, terus keliling, megang duit nggak? Enggak. Kenapa? Saya ingin mengetuk pintu Allah biar Allah bilang gini, ini bocah kasihan amat. Duit nggak pegang tiap hari keliling-keliling. Akhirnya apa? Allah kasihan. Lah kita duit nggak ada, mental miskin, usaha nggak mau, mati mendadak. Mentalnya diperbaiki dulu. Boleh hari ini kita nggak punya uang, tapi mental apa? Mental kaya. Mental apa? Kaya. Mental apa? Kaya. Orang mental kaya nggak pernah mau ditraktir. Baru mau bahas bab pertama ini ya. Saya ikut-ikut kiai sekarang agak ngegas sedikit kayaknya enak ini ya. Boleh udah ini. Tapi di masjid udah ini. Nggak apa-apa ya. Ini live aja. Masya Allah. Kalau lagi pikirannya kurang sehat ya, kita harus minum apa? Kadang-kala kita ini terlalu stres, kurang piknik sama kurang ngopi. Aneh mau bilangin ke semuanya teman-teman. Pokoknya kalau sedikit pikir lagi kurang nyaman, nyari solusinya ketemu, minum kopi ulik. Izinkan dulu ya. Ibu, mau saya beliin kopi? Mau saya beliin atau beli sendiri? Ayo, baru dapat bab pertama tadi. Mau saya beliin atau beli sendiri? Dapat ilmu langsung dipraktekin. Minum kopi apa? Ulik. Saya ajarin. Ulik. Yang kencang ulik. Nah, ini permintaan soalnya ya. Saya tadi udah nyiapin slide. Ya. Cuma slide-nya kok ada OSB-nya gitu. Coba jangan dikeluarin. Cuma ntar gua omongin dikit dah kayak gitu. Ya. Oke, tadi sampai di mana? Ulik. Sampai di mana? Jangan mau ditraktir. Nah, saya mohon maaf, saya kasih nih ritmenya ya. Jadi yang pertama rumusnya kita harus merasa salah. Merasa salah. Ya. Merasa salah. Kita perginya kemana? Ke masjid. Ke masjid. Ingat, jangan curhat kepada manusia. Ya, sampai kapanpun jangan curhat sama manusia. Kenapa? Manusia itu nggak bisa diharapkan. Manusia itu bukan tempat diharapkan, tapi manusia itu tempat dimuliakan. Manusia bukan tempat diharapkan, tapi manusia tempat apa? Dimuliakan. Jadi kalau ketemu orang, jangan berharap, tapi ya apa yang bisa saya bantu Pak? Ya Allah ibu, jilbabnya cakep banget gitu. Muliakan kalau ketemu orang. Jangan berharap. Jadi yang pertama kita merasa salah. Kemana larinya? Ke masjid. Ngapain tadi? Tidur. Ya. Berikrar. Ya. Berikrar untuk tidak mengulangi. Itu yang pertama. Saya nggak perlulah saya minta mana kartu kreditnya, saya gunting, nggak perlu. Yang saya gunting hatinya untuk tidak mengulangi lagi. Karena orang tuh kadang tobat sambel. Ibu tahu tobat sambel?
Ya, ya Allah Mas Adi, saya nggak akan ngulangi lagi. Besoknya ada yang nawarin, diterima. Nggak ada Mas Adi. Udah. Jadi yang pertama, kita mesti merasa salah, mesti berikrar untuk tidak pernah mengulangi. Nah, yang kedua, apa yang mesti diinstal dalam otak kita? Mental kaya. Install mental apa? Kaya. Saya kasih ciri-cirinya. Nggak suka ditraktir. Jadi kalau Anda mau ditraktir orang, gini, langsung cari kasirnya, Anda yang bayarin. Tapi kadang kita banyak yang pura-pura mau bayarin. Datang nih, waitersnya pura-pura pegang dompet atau entar ke toilet dulu ya gitu. Selagi ada mental miskin dalam diri kita, sampai hari itu kita nggak akan kaya. Saya berbicara baik. Saya perlu minum lagi ya. Ya orang yang nggak ada. Oke, install mental kaya. Saya install mental kaya pada waktu saya masih kuliah. Kalau saya makan, kalau bisa saya bayarin. Pada waktu itu punya uang nggak? Enggak. Tapi saya menginstal mental apa? Mental kaya. Saya nggak mau dikasih, pengennya ngasih. Dan jangan pernah berharap, kok kenapa sih saya nggak dikasih? Jangan kayak gitu. Kalau bisa saya yang ngasih. Walaupun belum punya uang. Kenapa? Karena ketika mental kita kaya, kita akan ketemu orang yang kaya yang akan satu sinergi sama kita. Jadi udah tahu besok ngapain. Telepon yang punya rumah 2 miliar, yang punya rumah 3 miliar. Nanti bilang sama temannya, gedung itu pernah gue tawar belum gitu. Ya, itu saya rasanya mental kaya itu saya install dalam diri kita. Bagaimana cara menginstal mental kaya? Jangan ada SGM dalam hati. Jangan ada apa? SGM dalam hati. S-nya adalah sifat dengki, sifat dongkol, sifat dendam. G-nya adalah suka yang namanya gratisan, ya, pengen minta. Kalau dikasih diterima, tapi jangan minta. Bagi dong, jangan. Walaupun nggak punya uang, bismillah, diam gua. Kalau perlu, aku butuh uangnya, aku bisa jualan ini, bisa nggak kita kerjasama? Ya. Jadi install mental kaya. SGM, M-nya itu nggak boleh marah, nggak boleh nyimpan apa, sifat apa, dengki, dongkol, dendam. Terus nggak boleh punya mental apa, gratisan. Terus nggak boleh nyimpan sifat apa, marah. Awalnya berkata bijunun wa akhir unanamun, itu mahfuzat kelas 1. Artinya apa? Orang yang marah itu kayak orang gila yang akan menyesal walaupun posisi kita benar. Tiba-tiba datang ke rumah, anaknya coret-coret TV. Wow, keren. Bisa nggak? Banyak banget, poin-poinnya banyak ini. Ya, tiba-tiba pulang ke rumah, nggak taunya TV pecah, termos pecah, kaca pecah. Jangan marah, bilangnya gimana? Wow, keren. Oh, anak Buya, masya Allah. Jangan marah. Saya sama karyawan nggak pernah marah, ya. Cuman saya bilang, oke, kalau ada yang merokok, saya keluarin besok. Itu. Ya, siapa yang telat 2 kali nggak dapat gaji, nggak dapat bonus, gitu. Nggak marah, saya ancam tapi ya. Insya mental kaya. Kalau dikasih tapi jangan pernah. Ini poin. Ini masya Allah. Situ saya terapkan. Oke. Ternyata ini poinnya. Nah, setelah kita merasa salah di masjid, berikrar, lalu kita menginstal mental apa? Kaya. Jadi kalau setelah ini, kalau Anda keluar dari tempat ini, ada orang ngajak makan, siapa yang bayar? Kita. Siapa yang bayar? Angkat tangannya. Kita. Jangan lihat dompet, pasti nangis. Jangan. Bismillah. Saya lakukan itu semenjak saya masih mahasiswa, semenjak saya masih belum punya uang. Pokoknya saya makan, saya bayarin. Apa saya bayarin? Kenapa?
Karena ketika orang itu merasa dirinya itu cukup, itu jadi doa. Tapi kalau dia bilang ini, ya Allah kasihani aku ya Allah, aku pengen itu ya Allah, aku pengen dikasih, itu doa. Ya Allah miskinkan aku, miskinkan aku, miskinkan aku, miskinkan aku. Mental kaya, siap, siap diinstal ya? Siap. Oke, coba taruh tangan di sini ya. Ikuti kata saya, Bismillahirrahmanirrahim. Besok kalau saya makan, saya yang traktir ya. Hari ini saya nggak mau minta, pengennya ngasih. Nggak tahu realitanya kayak gimana. Yang penting sekarang saya udah transfer energinya Pak. Mental kayak, maunya ngasih. Tapi kalau dikasih orang, jangan ditolak, diterima. Lalu pikirkan cara terbaik membalasnya. Kalau Anda dikasih bolu, lalu Anda ngasih dia terasi, itu namanya barter. Jadinya dia ngasih, Anda ngasih. Saya kalau dikasih sama orang, kalau saya nggak bawa apa-apa nih, doain dan terus. Terima kasih ya, aku udah dikasih itu, kenapa kok saya yang dikasih? Tapi kalau Allahnya itu sedih, ya Allah kenapa saya yang dikasih, kenapa yang nggak lain? Jangan senang jingkrakan, tandanya senang dikasih. Yes, saya dikasih. Jangan kayak begitu. Justru beban. Kenapa saya dikasih ya Allah? Saya kan pengennya ngasih. Gitu. Ngerti maksud saya? Mental kak, pengennya ngasih. Tapi kalau dikasih, diterima. Tapi jangan minta. Lalu pikirkan cara terbaik untuk membalasnya. Kalau kita lagi nggak punya apa-apa, balaslah dengan doa. Oke, 1, 2, 3. Langsung ke poinnya. Kunci supaya kita terbebas dari hutang kita ambil dari doa Nabi Muhammad SAW. Saya waktu itu itikaf di Masjid Husnul Khotimah di Kuningan. Lalu saya lihat teman saya Mas Tendi Murti lagi tiduran, ya itikaf kan. Lalu saya buka Al-Maksur. Disitulah saya baca, ya Allah, gimana sih caranya terbebas dari hutang riba? Saya buka. Disitulah ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Hamun itu artinya cemas. Hazan artinya sedih. Ajz artinya lemah. Kasal artinya malas. Jubel artinya pengecut. Al-bukhl artinya pelit. Wa'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijali. Mohon maaf ya, tulisan saya nggak kebaca. Soalnya ada orang bilang saya itu dokter, ya. Saya bilang dokter apa? Dokter otak kanan. Saya coba pelajari doa Nabi Muhammad SAW. Ini kalau nggak salah ada orang yang terlilit hutang, Nabi ngasih doa ini. Saya coba baca dari belakang, dari atas, ketemulah formulanya. Orang-orang yang terlilit hutang, gola batu dain, kelilit utang. Wakohlir rijal, maka dia akan dikejar-kejar sama debt collector. Kohor itu desakan, rijal itu laki-laki atau banyaknya laki-laki. Jadi orang-orang yang kelilit hutang akan selalu terdesak oleh laki-laki atau debt collector. Saya baca nih, saya memahami. Oh, berarti penyebabnya orang itu dikejar-kejar sama debt collector karena terlilit hutang. Fahim tuh? Jawabnya fahimna. Fahim tuh? Jadi kenapa orang dikejar-kejar debt collector? Karena terlilit hutang. Kalau kita baca lagi atasnya, kenapa orang yang terlilit hutang? Ternyata dia punya 6 penyakit. Punya berapa penyakit? 6. Yang pertama adalah pelit. Jadi mulai besok jangan pelit. Mohon doanya Ibu. Saya kemarin tuh mikirin kira-kira bikin jas apa ya. Soalnya kata Kiai Lukman, kalau kamu nggak kolaborasi bisnis sama orang lain,
kolaborasilah dalam amal kebaikan. Ya, di sini ada infak beras. Nah, ibu uangnya aja 10.000 sehari. Pas subuh tuh bagus bu, keluarin 10.000. Kalau nggak bisa malam subuhnya di jamaah aja. Ini buat 30 hari ya. Saya 10.000 dikali 30, jadinya 300.000. Ya, niatin untuk sedekah subuh. Masya Allah. Karena orang yang sedekah subuh itu mereka udah gini, ya Allah murahkan rezeki orang ini ya Allah, lancarkan ya Allah. Tapi orang yang pelit, nyemsekin ya Allah, mereka udah kayak gitu. Ya. Jadi yang pertama nggak boleh pelit. Yang kedua nggak boleh aljumen, nggak boleh apa? Pengecut. Kalau ada orang nagih temui, jangan lari. Banyak orang gini bilang papa nggak ada. Kalau kita sekarang punya utang, temui orang yang ngasih utang ke kita, lalu bilang sama dia, mohon maaf, saya nggak bisa bayar hari ini. Anda punya cuma 100.000 nih, mohon diterima. Ini tanda itikat baik saya. Itu. Tapi kalau kita kabur, semakin nyungsep hidup kita. Kenapa? Karena yang ngasih utang nggak ridho sama kita. Lah semakin nggak bagus hidup kita. Jadi yang pertama ini kita bedah langsung ke atas ini. Pertama jangan pelit. Mas Ardi, saya tuh nggak bisa sedekah sampai 1 juta 2 juta. Bisanya cuma 50.000. Nggak bisa 50.000. Bisanya cuma 10.000. Emang berapa kamu punya uang sekarang? Saya punya uang cuma 100.000. Berarti kamu sedekah setengah harta. Kamu besar daripada orang kaya. Jadi presentasi yang dinilai sama Allah bukan nominal. Pede aja, apa? Pede aja. Mas Andi, saya kan gaji cuma 500.000. Saya bisa cuma sedekah 50. Itu gede loh, kamu berapa presentasinya? Jadi orang ketika berbuat baik itu adalah bukan karena nilainya, tapi seberapa dia usaha dia keluarkan. Paham maksud saya ya? Masih semangat semuanya? Siapa yang hari ini pengen uang 1 miliar katakan? Semuanya. Masya Allah. Tolong fokus. Ini masih ada 2 jurus lagi. Saya cepat ya. Masih ada berapa jurus? 2 jurus. Ini masih jurus yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Nah, jangan pelit. Yang kedua jangan apa? Pengecut. Gentleman. Telepon. Maaf ya, Anda belum bisa bayar hari ini. Saya bongkar beberapa kesalahan orang ya. Kalau Anda bisnis, jangan gampang-gampang pakai uang investor. Investor itu biasanya dia pengen untung. Kalau bisa jangan pakai uang investor. Ya. Pakailah uang sendiri atau seadanya Anda kalau mau bisnis. Ya. Karena gini. Dan yang kedua, kalau mau mulai bisnis jangan pakai uang bank. Kenapa? Karena ketika orang mengawali bisnis itu dia masih merangkak. Anda bayangin, bayi baru merangkak disuruh lari, gimana kenyataannya? Nggak bisa kan? Betul ya? Jadi kalau mulai bisnis, modallah apa yang ada. Jangan pinjam uang investor, jangan pinjam uang bank. Mulailah dari apa yang ada. Saya bangun perusahaan OSB Corporation, ya dari apa yang ada. Kontrak, mulainya dari garasi, belum punya pabrik, belum punya perusahaan, modalnya dari apa yang ada. Saya tidur di atas, masih ngontrak, di bawah saya jadikan kantor. Karyawan semuanya nggak ada yang saya gaji. Kenapa? Mahasiswa saya. Karena saya mulai apa yang ada gitu. Jangan memulai yang besar. Ingat, hitung-hitungan tuh mesti pasti kalau Anda seorang pengusaha. Kenapa? Banyak orang yang bisnis tapi pengennya lihatnya besar. Padahal apa? Kosnya aja udah banyak, tempat sekian, ini sekian. Tolong, the power of simple. Kalau mau mulai yang simple. Gak usah sewa tempat, gak usah bayar karyawan. Gimana caranya? Pikir, pasti ada caranya. Paham? Ya. Dan ada juga orang ini minjam uang, tapi dibalikinnya itu persentase. 3%-nya saya kasih per bulan, itu riba. Ngerti ya? Ada orang naruh uang di Anda kasih 2% sebulan. Persentase itu namanya riba. Jadi hati-hati ketika Anda mulai bisnis, mulailah dari apa yang ada. Tanpa sewa tempat, tanpa kontrak. Ya, insya Allah bisa. Oke. Nggak boleh, pertama nggak boleh apa? Pelit. Yang kedua nggak boleh apa?
pengecut. Nah, yang ketiga nggak boleh malas. Ya. Salah satu orang yang malas adalah tidur di pagi hari. Setelah ini Anda nggak boleh tidur sampai kapanpun. Ya, nggak boleh tidur habis subuh sampai kapanpun. Mau sukses nggak? Pengen lunas nggak? Pengen nggak 9 hari? Jangan tidur habis subuh. Itu kunci, dipegang sampai kapanpun. Saya kalau habis subuh ya udah dengerin kiai, alhamdulillah. Saya paling anti tidur habis subuh. Kenapa? Naumatus subhi turithu faqara. Tidur di pagi hari akan menyebabkan kefakiran. Jadi kalau Anda tidur di pagi hari, Anda lagi jemput pakirlah aku. Begitu rumusnya. Tapi boleh nggak tidur setelah itu? Boleh. Kalau udah terbit mataharinya, bolehlah istirahat sejenak. Ya, tapi kalau habis subuh, tahan. Beli gembok, pasang sini. Allah. Ya, ngerti ya? Jadi nggak boleh malas. Nggak boleh lemah. Nggak boleh apa? Lemah itu Pak. Lemah, dia pengen usaha kayak nggak mau, pengen ke masjid nggak mau, dikasih ilmu gratis juga nggak mungkin. Nggak boleh lemah, harus kuat. Harus apa? Kuat. Nah, yang keempat tidak boleh sedih. Yang kelima tidak boleh sedih. Yang keenam tidak boleh cemas. Ya, jangan sedih dan jangan cemas. Kenapa? Sedih, cemas, was-was itu berarti tauhidnya, mohon maaf, harus diimprove lagi. Kenapa? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jadi jangan sedih, jangan cemas. Bismillah. Ya, ma'asabah min musibatin fa bima kasabat aydikum. Segala yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya gara-gara tangan kita sendiri. Dan ketika Allah ngasih sebuah musibah, persoalan, itu tandanya Allah sayang. Kenapa? Mungkin Allah rindu dengan tangisan kita di malam hari. Mungkin kalau nggak disentil kita ini orangnya nggak sadar gitu. Jadi ya udah, jangan sedih. Udah ketemu sama Mas Ardi, apa kabar? Masya Allah Mas Ardi, masya Allah, luar biasa. Padahal dekorator mau datang besok. Oh gimana? Tapi dia tidak pernah memperlihatkan wajah sedihnya sama orang lain. Karena dia nggak mau sedih, nggak mau kelihatan lemah. Kelihatannya apa? Smart. Ini yang saya lakukan bertahun-tahun, dari tahun 2007 sampai 2012. Utang banyak, kelihatannya. Kenapa? Sebagian dari kebaikan ketika kita punya masalah orang nggak tahu. Curhat hanya kepada Mas Kis yang bilang sama saya kemarin. Tapi ilmu itu saya terapkan dari dulu. Jangan curhat selain sama Allah. Anda curhat sama teman Anda, iya lagi berteman. Kalau enggak, bocor tuh aib Anda. Jadi jangan suka cerita sama orang lain. Kamu tahu nggak kenapa? Kemarin saya habis ditipu. Lah kelemahanmu diekspos. Halo, hai. Jawabannya halo. Hai. Halo. Jangan suka update status kelemahan diri sendiri. Nih biasanya nih ibu-ibu, bapak-bapak sama. Kucing saya mati ya Allah. Jangan pernah ekspos kelemahan kita di depan umum. Semakin kita buka, semakin orang syukuri. Fight, tetap smart, tetap tegar, jangan kata lemah. Karena itulah doa dalam hidup. Siap? Tidak mengeluh di medsos? Ya. Jadi mulai besok statusnya hanya 2. Statusnya apa? 2. Kalau nggak dakwah, dagang. Kalau nggak dagang, dakwah. Ngapain kita curhat, nyindir orang? Mental kaya nggak kayak begitu bro. Jadi hanya 2 deh statusnya, dagang dan Dakwah. dicatat ya ini ya. Alkitabatu qaidun qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Tulisan itu mengikat ilmu seperti binatang buruan, diikat supaya nggak lepas. Ayo catat. Ada 6 poin yang mesti dihindari supaya terlepas dari hutang riba. Jangan apa nih yang pertama? Pelit. Jangan pengecut. Jangan malas. Jangan lemah. Jangan sedih dan jangan cemas. Dan siapa di sini yang pengen beli mobil cash atau pengen beli rumah cash atau pengen umroh cash, angkat tangan.
Coba disapa samanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun bro, bangun. Bangun bro, bangun. Sesi terpenting ini. Duit. Bangun. Besok umroh gratis. Beli rumah gratis. Insya Allah nggak keluar apapun. Samping kiri. Bangun bro. Makin semangat nih. Padahal udah malam. Ilmu Mas Ardi mau dibuka nih. Pada tahun 2016, istri saya itu datang ke saya. Dia bilang kayak gini, abang, dulu belum punya anak manggilnya abang. Ya. Sekarang udah punya anak, Buya. Ya. Abang, bukan abang somai, abang ya. Abang. Suka aneh-aneh jadi ya. Abang, beli mobil dong. Saya bilang, sayang, kan udah ada mobil yang itu tuh, yang dulunya tuh berdarah-darah, saya berjuang gitu ya, sampai lunas. Nah enak bang, ini mobilnya manual, saya pengen yang matic katanya. Saya bilang, udah, abang lagi gak ada uang, cukup lah, pakai ini saja. Kalau kata bang Jericho, sabarlah dulu. Lalu saya cerita sama mentor saya, coach, istri saya itu pengen beli mobil, tapi saya nggak punya uang. Jawabannya gimana? Satu kalimat dari beliau, Mas Ardi, jangan pernah tolak keinginan yang ada dalam hati. Iyakan saja dulu, tanpa keluar uang. Ini saya depan. Ngasih solusi. Kenapa? Iyakan tanpa keluar uang. Saya kan takut kalau keluar uang kan, uangnya kan ada. Besok istri saya nanya sama saya, abang, gimana kalau kita beli mobil? Saya bilang, iya. Kan rumusnya apa? Iya kan? Dulu, nggak usah lihat saldo. Kalau lihat saldo nangis. Ya. Dari mana bang uangnya? Ada. Beneran? Insya Allah. Pokoknya pakai gaya-gaya lah gitu. Supaya dia nggak fokus dengan apa yang saya katakan. Ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya naik motor, pada waktu itu saya masih kerja, naik motor, nyampe di lampu merah, saya ngeliat mobil yang diinginin istri saya. Langsung, astagfirullah, ada apa ya Allah? Mobil yang diinginkan istri saya kok ada di depan saya? Ya Allah, keajaiban apa yang terjadi dalam hidupku ya Allah? Pada waktu itu kan saya udah berazam, saya nggak mau beli apa-apa kecuali cash atau cashback. Tiba-tiba saya duduk di kantor, lalu ada orang yang update status bilang gini, saya mau jual mobil warna putih merek ini untuk sedekah. Siapa yang mau? Saya iseng kan? Tadi di jalan ketemu mobil warna putih, sekarang di status. Macam mana pula ini? Saya cek, ya Allah, komen ah. Tapi kan nggak ada. Minta kaya, tahu aja. Nah, saya coba komen. Assalamualaikum, Pak, mau jual mobilnya ya? Tiba-tiba dia balas chat saya sampai 1000 komen. Bilang gimana? Hah, ini Mas Ardi ya? Oh saya tahu Mas Ardi kan yang MC itu ya? Wah saya tahu lah Mas Ardi. Mas Ardi begini ya, saya nggak boleh chat dulu, dia ngechat terus tuh ya. Pokoknya saya nggak boleh ngomong aja. Gini Mas Ardi, saya tuh pengen sedekah mobil. Uang ini mau saya sedekahin kepada ibu saya. Saya pengen jual mobil ini. Tapi ketika saya melihat Mas Ardi, kok hati saya merasa cocok. Saya bilang, orangnya kok gila sekali. Lalu abis itu dia apa? Begini deh Mas Ardi, saya kirim mobil ini ke rumah Mas Ardi. Mas Ardi nggak usah mikir bagaimana cara bayarnya. Yang penting saya pengen jual mobil ini ke rumah Mas Ardi. Masya Allah. Gemeter nggak saya? Gemeter Bu. Tiba-tiba sore-sore datang mobilnya, datang supirnya, datang BPKB-nya, nggak pakai duit, hanya mengubah kata-kata iya. Kebanyakan orang apa? Nggak mungkin. Jadi nggak mungkin beneran. Jadi bilang apa tadi? Iya. Bisa nggak? Bisa. Walaupun pusing kepala. Dan semua itu saya praktekin ilmu itu. Akhirnya saya cari formulanya. Ternyata formulanya ada di sini. Tambah 5 menit boleh? Sampai jam 12 boleh? Saya nggak sanggup ya.
Ya. Oke. Mas Kis, 5 menit Mas Kis. Ya. Mas Kis nangis atau apa ya? Masya Allah. Makanya saya tuh begini dulu Pak. Kata Udaro nih, ini kajian di masjid ya. Saya bilang, saya nggak mau kajian, seminar aja, bebas ngomongnya gitu ya. Saya tadi kan nggak ada yang diatur ya, saya ngomong aja dulu ya. Ya jadilah diri sendiri. Makanya saya nggak mau tunggu start begini jadinya soalnya ya. Oke, saya cari rumusnya. Ini kok bisa ya tiba-tiba mobil datang dan BPKB datang sama supirnya saya usir, saya nggak butuh supirnya, saya butuh mobil aja. Saya cari formulanya, ternyata formulanya ini IRP. Formulanya apa? IRP. Yang keras? IRP. Coba tangan kanan seperti ini, ikut saya. IRP. IRP. ULK. ULK. Ulik. Ulik. Sama lagi yang ini IRP. 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 Ulik ya. Saya cari formulanya ternyata Pak, oh ini caranya supaya beli sesuatu apapun tanpa riba. Apa inya? Ilmu. Apa inya? Ilmu. R-nya adalah relasi. P-nya adalah penawaran. Kenapa mobil tiba-tiba datang? Karena saya memantaskan diri saya, mental saya, ya Allah, saya harus bisa mobil, saya belajar mobil, saya harus paham tentang mobil. Jadi yang pertama, pantaskan dulu ilmu. Tandanya apa? Orang ini nggak punya duit tapi serius. Lalu setelah itu dia harus perbanyak Tiba-tiba orang itu ngasih mobil karena relasi. Kalau nggak kenal mau ngasih nggak? Nggak mungkin. Tadi udah ini bilang saya, Mas mau apa nggak 1 miliar? Enggak. Buat udah aja. Mohon maaf itu CNN cerita nambah-nambah ya. Ya. Jadi yang pertama pantaskan ilmunya, yang kedua perbanyak, yang ketiga ajukan penawaran. Saya belum sempat memantaskan ilmu, belum sempat perbanyak relasi, belum sempat menawarkan diri, tiba-tiba datang karena mungkin investasi di sebelum-sebelumnya saya udah memantaskan, membangun relasi, tiba-tiba dia nawarin, nggak sempat nawarin. Akhirnya ilmu ini saya pakai kemanapun, rumah, properti, mobil, motor, pakai IRP, nggak pakai yang namanya minjem duit dong, pakai KPR enggak, karena saya kan tadi punya azam. Tidak mau punya utang di bank manapun. Ketika kita punya azam yang kuat, Allah membuka jalan nggak? Membuka jalan. Kucuk. Saya pakai lagi IRP. Ceritanya mau umroh. Bu, ini travel bu? Iya. Mas Ali mau umroh ya? Iya bu. Cuman belum ada uangnya tapi saya daftar. Ya udah Mas Ali, daftar ya, daftar. Mas Ali bawa kopernya, saya bawa kopernya. Tiba-tiba besoknya saya telepon, Mas Ardi, pengen nggak Mas Ardi umroh? Mau? Gini aja Mas Ardi, ini jamaah saya perlu yang namanya pembina. Mas Ardi mau nggak nemenin mereka? Mas Ardi nggak usah bayar, Mas Ardi temenin mereka. Insya Allah nanti pulang Mas Ardi juga dapat uang saku. Saya berangkat, dapat uang saku, bisa umroh, nggak keluar uang sepeser pun. Pakai ilmu apa? Ilmu tentang umroh saya pelajari detail. Lalu relasi, saya bangun relasi orang-orang travel, termasuk yang ada di kanan saya bangun relasi. P-nya penawar, ajukan penawaran. Saya nggak punya uang, tapi saya punya keahlian, saya bisa bahasa Arab. Tapi saya belum sempat ngomong kayak gitu. Dia malah yang menawarkan ke saya. Mas Adi kan bisa bahasa Arab. Dan hati, enak gua kan nggak pernah umroh. Gimana ceritanya? Mental kaya, jangan tolak, lakukan aja, jangan. Sampai orang tuh heran, Mas kan belum pernah umroh. Itu otak kiri bilang kayak gitu bu, otak kanan saya pernah umroh online bu, online. Umroh keluar uang nggak? Enggak keluar uang. Pakai apa? IRP. Pantaskan ilmunya,
banyak relasinya ajukan penawaran sampai ke properti klien saya pakai ini juga. Tentu bayar, tapi caranya bertahap, tidak pakai bank. Kuasai ilmu tentang properti, lalu punya relasi di bidang properti, lalu ajukan penawaran. Saya mohon maaf ibu, saya tuh pengen beli ini, tapi saya tuh dari tahun 2012 sudah berjanji nggak mau punya utang di bank dan dimanapun. Boleh nggak saya bayarnya nyicil cash bertahap? Oh boleh Mas Ari, kebetulan saya juga lagi butuhnya cuma dikit ya. Alhamdulillah bisa kan? Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ada satu lagi jurus bagaimana pasif masif income yang insya Allah ada 4 jurusnya yang belum saya buka di sini supaya ibu besok datang lagi. Jazakumullah afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah ya. Siapa yang malam hari ini dapat ilmu banyak? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya bisa dipraktekin, karena bukan seberapa banyak teori yang kita dapatkan, tapi seberapa kuat kita untuk mempraktekkan apapun yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini dan kita bisa mempraktekkan apa yang sudah Bang Ardi sampaikan ya. Masya Allah. Sebenarnya saya pengen cerita-cerita lebih dalam, tapi karena waktunya juga sudah malam, gimana kalau pekan-pekan berikutnya kita panggil lagi? Setuju nggak kira-kira? Apalagi tadi udah kasih spoiler ya. Ada 4 jurus lagi yang yang belum disampaikan ya. Mudah-mudahan next time kita bisa bareng-bareng lah untuk bisa di sini lagi insya Allah. Baik teman-teman semua, di Baitullah ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman semua, ada hadiah dari Muzal Mustar. Ini kenang-kenangan. Ini iklan. Aduh makasih banget. Mana yang mau tahu? Mana yang mau tahu? Masya Allah, luar biasa ya. Ini sponsor kita juga, Munzalan Store nih. Baju yang saya pakai juga iklan juga ya. Ini Munzalan Store juga. So nanti kalau nanya-nanya ada di depan ya, buka ya soal di depan. Ini juga sedekah Akbar Indonesia. Insya Allah kita tanggal 9 di Jogja. Insya Allah kita akan ada sedekah Akbar Indonesia juga virtual. Jadi nanti bisa ditayangkan, bisa melihat di YouTube juga Munzalan TV insya Allah ya. Buat kenapa? Oke, untuk infak di depan juga ada, untuk sedekah akbar bisa, untuk gerakan infak beras di Jakarta juga ada, untuk menjadi orang tua asuh ya. Jadi bisa menghubungi teman-teman yang ada di depan insya Allah. Kalau teman-teman pengen update jadwal-jadwal kita dua pekan berikutnya siapa, masih kita tutupi ya. Follow aja IG dari Surah Duta Munzalan. Insya Allah nanti di situ kita update Surah Duta Munzalan. Insya Allah kita akan update pembicara-pembicara berikutnya. Insya Allah nggak kalah kerennya seperti Bang Ardi juga insya Allah ya. Mudah-mudahan Bang Ardi juga rutin ke sini. Insya Allah biar bisa berjamaah di sini bareng-bareng insya Allah ya. Baik, acara terakhir, ini doa bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan di majelis ilmu ya, kemudian di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala insya Allah ya di sini ya. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah sama Allah. Ya. Kali ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Habibie Abdullah. Masya Allah. Takbir. Beliau kami persilakan. Tapi sebelumnya ada video terlebih dahulu. Silakan menyaksikan video terlebih dahulu. Sedekah akbar dengan 1000 anak yatim dan menghafal Quran. Belum pernah dibuat nih di Pontianak ya, gitu lah. Minta restu sama Mak, boleh tak Mak mau bikin sedekah akbar 1000 anak yatim? Bagus tuh, tak pernah ada di Pontianak. Bikinlah yang bagus kata Mama.
ayat Al-Quran yang sampai sekarang saya selalu gunakan dan selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Surat 47 ayat 7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong. Juli 2012 itu saya manggil kawan-kawan, manggil orang-orang yang saya kenal. Yang pertama kali yang saya ajak ya Bang EN, karena Bang EN ini kawan saya SMP. Waktu itu 2012 beliau lagi di puncak-puncaknya gitu ya, leader multi level besar, kemudian dapat reward, donanya sudah ribuan, di badannya tuh sudah pakai barang-barang yang mahal gitu ya. Nah saya tuh tahunya apa, motor tak punya, apa tak punya gitu ya. Nah jadi waktu itu saya tanya aja sama dia, bro, saya bilang mau nggak ikut, saya mau bikin event, mau bikin program namanya sedekah akbar. Nah itulah muncul kalimat sedekah akbar. Beliau ngajakin ada sebuah majelis tentang Al-Quran. Nah, di situ awal pertama kali saya secara pribadi datang ke majelis ilmu yang menurut saya awal titik balik saya kenalan sama Al-Quran. Sisa uang dari sedekah akbar itulah ada kurang lebih 20, ada berapa puluh juta gitu. Itu yang saya dengan Lutfi dan Ifras dan Bang Awal berempat kami itu keliling-keliling ke pondok-pondok pesantren. Jadi gayanya waktu itu ngerasa kayak jadi orang kaya gitu ya. Nanya, Ustaz, pondok ini perlu apa? Perlu air bersih. Oke, bikinkan sumur bor. Oke, keluarkan duit. Bikinkan sumur bor dari uang sisa itu. Lalu datang lagi ke panti asuhan. Waktu itu yang pondok pertama yang kita datang itu Mutasim Billah Purnama. Nah di Mutasim Billah Purnama inilah saya kenal sama Ustaz Yahya. Pondok itu masih 70 santri. Cerita beliau bosnya pondok itu dirintis dengan karpet, terpal, di sekelilingnya dikasih garam dengan aturan. Nah Ustaz Yahya waktu itu cerita sama saya, cerita tentang ada dua adik yang jadi tonggak awal gerakan Pampres. Jadi Ustaz Yahya waktu itu cerita bahwasanya ada dua adik yang itu tuh umurnya 4,5 tahun dengan 6 tahun. Bapak ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, jadi yatim piatu dan dia dipelihara oleh kakek. Cuma kakeknya belum muslim. Ustaz Yahya dapat informasi bahwa kakeknya ini akan menjual mereka berdua. Mau dijual adik-adik ini. Sudah transaksi, kakek ini sedang pergi ke satu daerah gitu kan, mau dijual. Ustaz Yahya hamil satu sedang duluan ngambil anak ini dalam kondisi anak ini tidak pakai baju, baru dikeluarkan dari dalam hutan, kampung itu pedalaman, dibawa ke dalam mobil tuh dalam kondisi tidak pakai baju karena memang diselamatkan oleh tetangga-tetangganya karena tahu kakeknya menjual. Nah yang bikin kesal adalah adik mereka yang nomor 3 yang perempuan tuh umurnya baru 1,5 tahun, dijual sama kakek kandungnya sendiri itu harganya 1,5 juta. Gara-gara kakeknya itu kalah di judi, harus bayar hutang judi, maka dia jual cucunya. Cucu pertama, cucu yang ketiga nomor 3 sudah berhasil dijual 1,5 juta. Nah dia mau jual lagi cucu yang 2 ini, tapi keburu diselamatkan oleh Ustaz Yahya. Nah cerita ini bikin otak saya kontraksi gitu. Wah, saya bilang aku ini banyak masalah, tapi dengan cerita ini akhirnya saya jadi sering main-main ke pondok beliau, ke pondoknya Ustaz Yahya masih zaman Tanah Merah waktu di Mutasim Billah. Begitu sampai ke sana, saya langsung masuk ke dapurnya. Nah masuk dapur itulah saya nengok berasnya patah-patah, saya nengok berasnya ada kutunya, saya nengok berasnya tuh sangat jauh dari kata-kata layak, sudah bau apa. Saya tanya sama Ustaz, apa berasnya? Mohon maaf ya jelek ini Ustaz. Lalu ceritalah beliau,
sekarang tuh Ustaz santri kita tambah banyak, anak-anak ini tidak semuanya mampu dan sebagian besar gratis. Kita tadi maafkan kalau kita beli beras yang bagus, lauknya tak ada. Waktu itu otak saya tidak ada mikir macam-macam, hanya mikirnya ya udah Bismillah Ustaz tolong doakan nanti biar kami yang bantu carikan berasnya. Ustaz ya mengajar di pondok, ngurus pondok biar kami yang cari. Nah itulah jika bakal adanya kami. Waktu itu saya putuskan kayaknya urusan ayat Quran inilah dunia saya. Kayak inilah fase hidup saya yang bisa mulai. Dari awal semua itu udah punya banyak mimpi, udah punya banyak cita-cita, mimpi gitu ya kan, mau nggak kalau kita jadi saudagar beras. Pikiran saya saat itu saudagar beras itu jualan beras. Maksud saya saudagar beras ini adalah kita bagi-bagi beras, gitu kan, membantu anak yatim dan juga membantu pondok-pondok. Terus saya tanya, berasnya dari mana? Kita cari lah, kita kumpulkan uang dari teman-teman yang dikenal, dari keluarga kita, baru nanti uang itu kita belanjakan beras. Kita yang mengantarkan berasnya ke tempat. Jadi singkat cerita, ya udah kita bismillah bikin gerakan. Awalnya saya ke Lukman, Bang Ifi dan awal jadi kita jalan awalnya di pondok. Keceriaan dari adik-adik itu kita juga merasakan kebahagiaannya. Mungkin itu yang dimaknai dengan sedekah kembali lagi sedekah. Kalau kita yang beri, mereka yang menerima, tapi kita yang merasa bahagia. Jadi inilah yang menjadi motivasi saya dan kawan-kawan pengen terus untuk berbuat, dan akhirnya kita punya gerakan namanya gerakan impor beras. Itu bulanan berikan beras baik. Di situ tadi kita diajak gabung. Pak Hasan itu bilang, saya itu punya masjid, saya ada bikin masjid, namanya Masjid Nurul Barakah. Tapi masjidnya sepi. Beliau menawarkan kepada Ustaz Lukman untuk menggarap membesarkan dan misalnya mengaktifkan masjid-masjid itu Masjid Nurul Barakah tadi. Asabnya yang kita Ustaz Lukman, sementara yang punya masjid ini adalah Bang Hasan. Leburlah di sebuah yayasan yang mencapai semuanya, itu pondok modern dan misalnya Asabnya ini. Saya merasa saya perlu Allah. Kayak teman-teman bilang, Bang, bukan abang yang perlu Allah, Bang, kami itu semuanya perlu Allah. Mau gabung kita, tak ada bayar, tak ada gaji di sini. Siapa kami akan keluarga waktu tenang. Jadi ada yang di multimedia, ada yang di marketing, ada yang apa, semuanya berjuang payah untuk menuju ke Allah, mencari bersama. Aku tak dapat uang, tapi kalau aku bahagia, berulang-ulang itu berulang. Ya Allah, aku ini perlu pertolongan Allah, aku ini perlu tanggung jawab, aku ini perlu penyakit sembuh, aku ini perlu muncul lagi ke permukaan setelah sekian banyak fitnah dan lain-lain. Berangkat dari tulisan itu, Ustaz mulai akhirnya dakwahnya bukan hanya sekarang di Pontianak, kajian di Jelade atau klik yang kolaborasi antara kajian sama Ustaz ini. Disitulah bagaimana mengajak orang untuk beramal soleh. Akhirnya terjadilah namanya Paskas dari dulu jadi Paskas Indonesia. Wajah-wajah ahli surga itu hari itu kata Allah akan melihat wajah.
akan bertemu dengan Allah. Bagaimana apakah perasaannya ketika kita bertemu dengan Allah yang menciptakan kita? Kita berharap bisa satu surga dengan Rasulullah, karena Rasulullah berjanji, aku dan orang yang mengurus anak itu seperti ini di surga. Hanya orang mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bang kakak, para guru yang baik dan dirahmati oleh Allah, bahagia malam hari ini? Banyak dapat ilmu? Yang pengen masalahnya selesai, angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan, jangan diturunkan. Nah, ini bukti kalau kata Bang Aziz sungguh-sungguh. Oke, ikuti saya. Intan surullah, intan surullah, yang surukum, wa yusabbit, aqdamakum. Jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Sekarang pindahkan tangannya ke sebelah saudara. Saudaraku, bilang kuat-kuat, yang kuat-kuat, yang buka mulut, Allah lunaskan utang-utangnya. Saudaraku, tenang. Masalah kita sama. Cuma nominalnya berbeda. Astagfirullah. Oke, saya lagi bilang, saudaraku. Hijrah itu mudah. Hijrah itu mudah. Yang berat itu istiqomah. Makanya jangan sendiri. Berjamaahlah. Subuh berjamaah. Zuhur berjamaah. Asar berjamaah juga. Apalagi maghrib bisa. Ayo balik ke masjid. Selamat takbir. Selesai masalahnya ya. Siapa yang setelah ini langsung merasa masalahnya selesai? Baiklah, ayah muda, bang kakak yang dirahmati Allah, luar biasa sekali sudah banyak mendapatkan sharing berbagi ilmu dari Ustaz Adi. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan semua bersama. Di akhir ini saya mengajak semuanya di mana kita benar-benar berserah diri kepada Allah. Yang tadi sudah berkomitmen tidak mau tahu lagi siapa? Alhamdulillah, masih praktekkan. Pada sungguh-sungguh semua angkat tangan. Tadinya masih malu-malu. Ya mudah-mudahan dengan ini kita betul-betul minta sama Allah untuk menjaga hati, niat dan diri ini untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, tapi sebelumnya izin ini ilmu yang sering sekali diingatkan oleh guru kita semua, Kiai Luqmanul Hakim. Ada yang namanya 3 dimensi doa. Apa? 3 dimensi doa. Bisa diulangi bersama apa? 3 dimensi doa. Yang pertama, berdoa. Berdoa. Ingat ya, berdoa. Bukan baca doa. Kira-kira yang selama ini kita lakukan berdoa atau baca doa? Berdoa atau baca doa? Nah, syarat-syarat berdoa itu yang pertama harus dari hati. Yang pertama apa? Harus dari hati. Yang kedua harus paham. Apa? Harus paham. Dan yang terakhir harus yakin. Apa yang pertama?
Dari hati. Yang kedua, Harus paham. paham. Yang ketiga, Yakin. harus paham, harus ngerti apa yang kita baca, apa yang kita minta. Ya Allah, saya pengen hutang saya lunas agar saya bisa membantu orang lain. Ya Allah, saya pengen rezeki yang banyak, saya pengen berbagi ya Allah. Saya pengen punya rumah yang besar ya Allah, pengen menampung anak yatim dan penghafal Quran. Saya pengen punya mobil mewah ya Allah, untuk bawa ulama, untuk bawa santri keliling-keliling ya Allah. Harus paham dengan apa yang kita minta. Yang terakhir, yakin. Yakin, betul kata Ustaz tadi, iya bisa. Itu bentuk yakin kita sama Allah. Terkadang ya bunda abang kakak, kita yang berdoa, kita juga yang membatalkan doa. Apa? Kita yang berdoa, kita juga yang membatalkan. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah. Tapi kalau tengok-tengok, kalau dia lihat, tidak mampu nih ya Allah. Betul nggak? Ya Allah pengen mobil ya Allah. Tapi kalau lihat gaji saya tidak mampu ya Allah. Terkadang kita yang berdoa, kita juga yang membatalkan. Makanya harus ya dari hati, paham, dan yakin. Coba bacaan duduk di antara dua sujud. Siapa yang hafal? Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini wa'afini. Belum kompak. Ya. 1, 2, 3. Rabbi firli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afini wa'afini. Afwan, Bapak. Di sini. Wajugurni apa artinya, Pak? Izin, Ustaz. Wajibunnya apa artinya, Bang? Oke. Apa? Wajibunnya artinya apa? Tutuplah. Ayo. Siapa yang baru tahu malam hari ini? Jujur saja. Yang baru tahu artinya wajibunnya. Tutuplah aib-aibku. Ayo. Angkat tangan. Masya Allah, udah tahu semua ya, amin. Itu baru dulu antara sujud. Mulai saya tes bacaan salat yang lain. Apakah sudah tahu artinya? Sudah paham maksudnya? Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita. Setelah berdoa ada yang namanya mendoakan. Apa? Mendoakan. Apa yang kedua? Mendoakan. Yang pertama berdoa, yang kedua mendoakan. Kenapa mendoakan? Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan dengan doa yang sama. Makanya jangan pelit untuk berdoa. Jangan pelit mendoakan orang lain. Doanya yang lengkap. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlebih, Allah hadirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan keturunan yang soleh-soleh, hamil Quran. Doakan orang sebanyak-banyaknya, karena malaikat akan mengaminkan doa yang sama untuk kita. Setelah berdoa, mendoakan yang ketiga itu, yang ketiga dimensinya apa? Minta doa. Apa? Minta doa. Minta Doa. Kenapa minta doa? Ya, karena kita tidak tahu dari mulut siapa, dari tangan siapa, dari siapa doa kita di. Oke, sekarang mana tangannya? Dua tangan, dilihat. Jangan lihat saya, lihat tangan. Lihat tangannya, ya, dilihat tangannya dalam-dalam. Kira-kira dosa apa yang sudah kita buat dengan dua tangannya? Jawab dalam hati, jangan dijawab pakai mulut. Banyak nanti. Ya, coba jawab dalam hati. Udah dosa apa, maksiat apa yang sudah kita buat dengan kedua tangan ini? Dilihat tangannya, ya Allah. Udah berapa banyak orang yang kita sakiti, udah berapa banyak hak yang kita ambil, hak orang yang kita ambil, udah berapa banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan. Tapi tanpa kita sadar ya bunda abang kakak, yang baik yang dirahmati oleh Allah, dengan kedua tangan ini juga kita minta sama Allah tanpa rasa malu. Benar gak? Jawab dalam hati. Tanpa ada rasa malu, kita minta juga dengan tangan yang sama. Kira-kira malu gak kita di hadapan Allah? Dengan tangan yang sama, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan dari tangan orang yang kita tolong, dari tangan santri-santri yang kita suplai berasnya, dari tangan-tangan anak yatim yang kita ajak makan, dari tangan-tangan orang lapar yang kita kasih makan, dari tangan-tangan pemulung yang kita bantu, dari tangan orang-orang yang kita sedekahkan, kita berikan infak. Allah kabulkan doa kita, Allah ijabah doa kita. Karena rasa-rasanya kalau dilihat dengan tangan kita nih, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua mendoakan, yang ketiga
Siap praktek? Kalau mau praktek, ayo kita duduknya yang rapi, menghadap kiblat sama-sama, bersof, biar lebih khusyuk, lebih tenang. Kita sama-sama minta sama Allah, kita minta sama Allah. Gimana kalau berdoa tadi? Yang pertama ialah harus harus dari hati, paham dan yakin. Sekarang saya mengajak abang kakak untuk benar-benar istighfar, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar yang bunda abang kakak pada malam hari ini, Allah kabulkan doa-doanya. Dengan istighfar pada malam hari ini, wasilah istighfar, Allah berikan jalan terbaik dari setiap masalah yang ada. Dan wasilah istighfar ini Allah lunaskan hutang-hutang semua. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan dari hati istighfar dengan makna yang paham dengan hati istighfar, minta ampun, tunduk merasa salah di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah, saya salah ya Allah, ampunkan ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya banyak salah sama kawan saya ya Allah, saya banyak salah sama saudara saya ya Allah, saya banyak salah sama orang tua saya ya Allah, saya salah menilaimu ya Allah, saya putus asa ya Allah, karena saya salah ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan. Merasa salah ya benar abang kakak, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. InsyaAllah kita abang kakak semua orang soleh, orang-orang yang lagi pengen balik sama Allah, pengen balik ke masjid, minta ampun sama Allah. Semoga kita diampuni semua sama Allah. Astagfirullah, amin, amin. Sambil minta sama Allah, ya Allah, saya salah ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Beri saya kesempatan untuk balik padamu ya Allah, izinkan saya balik padamu ya Allah. Ya Allah, di antara kami ini ya Allah, di antara kami ya Allah, ada yang lagi sakit ya Allah, maka sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, kuatkan ya Allah. Astagfirullah. Di antara kami ini ya Allah, ada yang pengen perbaiki baca Quran ya Allah, ada yang pengen perbaiki baca Quran ya Allah, pengen menghafal Quran ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah yang telah melalaikan Al-Quran ya Allah, lupa belajar Al-Quran ya Allah, lupa menghafal Quran ya Allah, lupa baca Quran ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kami ini ya Allah, ada yang banyak ini masalah ya Allah, selesaikan ya Allah, selesaikan masalahnya ya Allah. Cukupkan kami hanya padamu ya Allah. Astagfirullah. Sambil istighfar, sambil minta ampun sama Allah, minta sama Allah dengan doa yang abang kakak paham, dengan doa yang ya Allah, cukupkan kami hanya padamu. Astagfirullah, salahkan kami ya Allah, kami salah ya Allah, selama ini kami salah berharap ya Allah, cukupkan kami hanya padamu. Astagfirullah, astagfirullah. Di antara kami ya Allah, ada yang masih terlilit hutang ya Allah, masih berteman dengan ibadah Allah, maka lepaskan kami semua dari hutang-hutang ya Allah, dari hutang ya Allah. Kami janji tidak akan mengulangi kesalahan sama ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Silakan abang kakak minta betul-betul minta ampun sama Allah. Ingat akan kesalahan, sadar akan salah, sadar diri, sadar dosa, sadar diri, sadar dosa. Mengaku salah, yang merendah di hadapan Allah. Itu bukan siapa-siapa. Tidak ada yang sanggup kecuali Allah. Tidak ada yang sanggup. Kita tidak sanggup menyelesaikan ini. Kita tidak sanggup. Hanya Allah yang sanggup. Minta sama Allah, istighfar, minta ampun. Mudah-mudahan dengan wasilah istighfar ini Allah ampunkan dosa kita, Allah selesaikan masalah kita. Sambil doa, amin, amin, ya Allah. Amin. Saya mengaminkan, saya amin. Ya Allah, amin, ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada yang pengen ngajak orang tua sholat ya Allah, ada yang pengen ngajak keluarga ini menjadi lebih baik ya Allah, maka perbaiki orang tua kami ya Allah, berikan kami orang tua yang baik ya Allah, dan jadikan kami orang tua yang baik juga ya Allah. Perbaiki anak-anak kami ya Allah, perbaiki keturunan kami ya Allah, berikanlah kami keturunan yang baik ya Allah. Di antara kami ini ya Allah, ada yang pengen menanti pasangannya ya Allah, maka berikan jodoh pasangan terbaik ya Allah, yang bisa ikut membesarkan agama ya Allah. Berikan kami pasangan yang baik, perbaiki
bersama kami ya Allah. Berikan kami teman, saudara, lingkungan yang baik ya Allah, dan perbaiki lingkungan kami ya Allah. Perbaiki teman-teman kami ya Allah, teman yang selalu mengajak kepada kebaikan ya Allah. Amin ya Mustafa. Amin. Silakan Abu Kakak minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Minta dengan doa yang paham, dengan doa yang yakin Allah akan kabulkan. Yakin akan Allah kabulkan. Yakin akan Allah kabulkan. Minta betul-betul sama Allah. Minta betul-betul sama Allah. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Kami ingin baca Quran kami lebih baik ya Allah. Kami ingin sholat tepat waktu ya Allah. Ingin bangun tengah malam ya Allah. Ingin duha setiap hari ya Allah. Izinkan ya Allah. Ringankan hati kami ya Allah. Ringankan langkah kami ya Allah, untuk bisa mengajak anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan Kau condongkan hati kami sedikit pun ya Allah, sedikit pun ya Allah, dari hidayah yang telah Engkau berikan ya Allah. Jangan ya Allah, sedikit ya Allah. Tetapkan kami pada hidayah-Mu ya Allah. Tetapkan kami pada hidayah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami pada tempat terbaik-Mu ya Allah. Tempatkan kami pada tempat terbaik-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami sadar kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak maksiat ya Allah. Maka terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Terima ya Allah amal kami yang sedikit yang tak seberapa ini ya Allah. Terima ya Allah. Dan alirkan pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar ya Allah tidak mampu membalas segala kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Alirkan pahala dan kebaikan untuk kedua orang tua kami. Menjadikanlah ya Allah amal soleh yang kami lakukan hari ini untuk menebus dosa-dosa kami di masa lalu. Amin ya Allah. 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 Kami ya Allah. Allahumma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Silahkan abang kakak cari kawan, cari teman, berdua, doakan dan minta doa kepada saudaranya. Silahkan kiri kanan, depan belakang, dipeluk temannya, didoakan. Saudaraku, semoga engkau sehat selalu. Semoga Allah berikan jawaban terbaik setiap doa. Semoga Allah berikan kekuatan. Allah berikan segalanya mudah. Allah kabulkan dengan cara-cara terbaik. Minta doa. Saudaraku, saya ingin perbaiki baca Quran. Doakan saya bisa benar-benar baca Quran. Doakan saya bisa benar-benar sholat tepat waktu di masjid. Doakan niat saya bisa dijaga sama Allah. Doakan hati saya bisa dijaga sama Allah. Bilang, minta doa. Peluk kawannya, peluk saudaranya. Mungkin malam hari ini baru bertemu. Ini qadarullah, Allah yang takdirkan kita bertemu. Allah yang takdirkan kita kumpul di sini. Mudah-mudahan ini jadi saudara sampai saudara. Silakan peluk kawannya, doakan. Doakan temannya, kiri kanan, doakan. Kita tidak tahu, mungkin kiri kanan kita ini sering tahajud, sering duha, lebih sering baca Qur'annya. Maka minta doa. Kita tidak tahu, mudah-mudahan dari lisannya Allah kabulkan doa kita. Amin, amin. Silakan tepuk kawannya, minta doa, bisikkan dirinya, amin ya Rabb, amin ya Allah. Doakan saya istiqomah ya, doakan saya bisa terus ke masjid, doakan saya bisa baca Quran. Bilang saudara Allah. Doakan peluk kawannya, saudaranya. Masya Allah. Sekarang pegang tangan saudaranya, pegang erat sambil peluk, tidak apa-apa. Bilang saudaraku, terima kasih telah mendoakan. Semoga doa kita diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Insya Allah
kita akan duduk juga seperti ini. Saling mendoakan. Tapi di Masjidil Haram. Di Masjidil Nabawi. Di Masjidil Aqsa. Kita berdoa depan Ka'bah. Sama-sama. Sampai jumpa di Baitullah. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Bersaudara sampai surga. Bismillah. Allah. Bilang lagi terima kasih. Terima kasih. Cari saya nanti di surga. Cari saya ya. Kalau saya tidak ada di masjid. Tegur saya kalau salah. Ingatkan saya kalau kelewat. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah selalu menjaga. Amin. Silakan peluk-pelukan lagi, salam-salam lagi. Masya Allah. Bahagia dah? Bahagia. Jangan bahagia malam ini. Mau datang lagi ke masjid nggak? Masya Allah. Oke, baiklah. Di akhir ini saya pengen mengajak ayah bunda abang kakak semuanya. Nah, ini saya udah bekal sorban. Nah, ini mudah-mudahan menjadi wasilah Allah tolong kita. Nah, ini insya Allah saya mengajak ayah bunda abang kakak untuk mengingat saudara-saudara kita yang lagi menghafal Quran, lagi hari ini terus memulai balik kitab setiap harinya sholat waktu berjamaah di pondok. Kita doakan dan kita support mereka selalu untuk terus bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Terus belajar Al-Quran. Dan mudah-mudahan setiap energi yang dipakai untuk menghafal Al-Quran mengalir juga pahalanya untuk abang kakak semua. Silakan yang pengen bantu, yang pengen ikut menjadi orang tua asuh di gerakan Infabras yang malam hari ini ingin menginfokan, semoga Allah berikan balasan terbaik dan Allah tolong dan Allah selesaikan masalahnya dengan cara-cara terbaik. Amin Allahumma. Silakan, ini saya letak di tengah. Tafadhol. Silakan juga bisa.